balik lagi sama aku Hasna. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya biar kita itu bisa lebih produktif ya. Ini kalau ini produktif menurut aku. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih sebenarnya produktif itu apa sih. Nah, ini kalau menurut aku produktif itu ketika kita mampu berprogres meskipun hanya 1%. Nah, dan poin yang kedua yang dinamakan produktif itu adalah ketika kita mampu berprogres dan progres yang kita lakukan itu adalah jalan atau langkah kita menuju goals atau tujuan. Nah, biasanya kan kita nih sering banget ya ngerasa setiap hari tuh udah ngelakuin banyak hal gitu, udah banyak aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Tapi kenapa sih kita ngerasa kok kayak kurang, kok kayak cuma dapetnya capek aja gitu kan? Nah, mungkin bisa jadi itu adalah karena kita tidak produktif. Nah, penasaran gimana? Ini dia. Jadi contohnya misalkan teman-teman itu pengen jadi seorang penulis ya. Nah, tujuan atau goals teman-teman pengen jadi penulis. Berarti gimana cara kita agar kita bisa berprogres menjadi lebih baik setiap harinya gitu kan. Nah, yang pastinya tentunya kita setiap hari harus berprogres meskipun hanya 1%. Nah, dan ketika kita berprogres, misalkan sehari kita menulis 2 halaman atau 1 halaman setiap hari, nah itu sudah dinamakan produktif ya, meskipun cuma sedikit gitu, tapi kita sudah berprogres sedikit setiap harinya. Terus gimana sih cara kita agar kita bisa lebih produktif gitu ya? Di sini aku ada tiga tips buat teman-teman semuanya agar teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi. Nah, yang pertama, yang pastinya kita harus menentukan goals atau tujuan kita dulu. Nah, kenapa sih harus goals, tujuan? Dari kemarin-kemarin tuh bahasnya itu terus gitu ya. Ya karena tanpa adanya goals atau tujuan, kita tuh akan jadi bingung gitu. Kita mau arahnya kemana? Kita kurang bisa selektif dalam memilih kegiatan yang kita pilih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya goals atau tujuan, kita jadi tahu nih kita harus ngelakuin apa, kita harus beraktivitas ngapain dan sebagainya ya. Jadi ya, tentuin dulu goalsnya ya. Kita misalkan contohnya teman-teman goalsnya pengen jadi penulis, pengen nulis buku, pengen IPK-nya di atas 3,5 gitu misalkan, pengen jago gambar, pengen jago IT dan lain sebagainya. Jadi tentukan dulu goals atau tujuannya ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah buat target bulanan atau istilahnya apa ya? Kita buat target dalam waktu sebulan. Nah, kalau aku biasanya itu sebelum tanggal 1 itu aku buat target dalam satu kertas HVS. Nah, jadi satu kertas HVS itu di paling atas itu aku tulis goals apa, tujuan-tujuan apa yang pengen aku capai di bulan itu. Jadi tujuan atau goals itu di bulan itu aja gitu ya. Misalkan dapat 60 halaman atau buat video 30 buah, 30 biji gitu ya. Nah, jadi ditulis goals atau tujuan teman-teman apa di paling atas. Nah, habis itu kita buat kolom-kolomnya. Jadi aku buat jumlahnya itu ada sebanyak jumlah hari yang ada di bulan itu. Misalkan nih bulan depan kan bulan Juli ya. Bulan Juli kan berarti 31 hari. Nah, terus aku buat 31 kotak di dalam satu kertas HVS itu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita tulis nih kira-kira dalam tiap harinya kita mau mencapai apa gitu. Misalkan di tanggal 1 berarti nulis 2 halaman, buat 1 video, sholat duha gitu. Jadi kita tulis target-target kita di setiap tanggalnya. Nah, jadi di awal bulan itu kita udah nentuin nih semua target, terus apa sih misi yang kita lakukan setiap harinya itu udah ketulis di awal bulan. Jadi nanti ketika di tengah-tengah bulan kita nggak bingung kita mau ngelakuin apa karena kita udah buat targetnya di awal. Kenapa
harus kita buat target gitu ya dalam tiap bulannya. Ini juga bisa menjaga kita untuk kita lebih selektif dalam memilih kegiatan ya. Misalkan tadi kan tujuan kita itu pengen jadi penulis ya, pengen buat satu buku. Nah, terus di tengah jalan banyak banget nih tawaran, misalkan ikut organisasi dan segala macem gitu ya. Terus endingnya kita ikut banyak organisasi nih, karena kita saking pengen banget produktifnya itu ya. Kita ikut 3 organisasi, ikut 5 organisasi, pokoknya banyak banget gitu. Nah, ini nih yang nggak bener nih. Padahal kan tujuan awal kita, goals kita itu pengen jadi penulis ya. Tapi kenapa di tengah jalan kok malah ikut organisasi yang banyak gitu ya? Padahal kalau kita ikut organisasi itu kita bakal sibuk banget gitu ya, dari pagi sampai malam, sampai begadang gitu kan. Entah itu rapat, entah itu ngurus acara, koordinasi dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman pasti ngerasa capek, pasti ngerasa kok aku sibuk banget, tapi kok nggak ada suatu hal yang aku hasilkan ya, rasanya kok cuma dapet capeknya aja. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita melakukan aktivitas yang bukan tujuan atau goals kita. Mungkin kalau kita ikutnya cuma satu organisasi nggak masalah ya, tapi kita ikutnya banyak gitu, sampai 3 sampai 5 gitu kan. Nah, itu dia yang menyebabkan kita justru malah melupakan goals atau tujuan kita. Yang tadinya di awal tujuan kita itu pengen jadi penulis, tapi karena kita sibuk dengan urusan lain, malah menulisnya kita lupain gitu kan. Malah kita udah capek duluan, kita malah fokusnya udah ke beda hal gitu ya. Nah, itu namanya nggak produktif gitu, karena kita melakukan banyak hal, banyak sesuatu, tapi sesuatu itu tidak menunjang atau tidak mendukung goals atau tujuan kita. Jadi kita harus tahu tujuan atau goals tadi ya. Balik lagi ke poin pertama. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir, ini yang penting banget, itu adalah konsisten. Nah, kenapa harus konsisten? Karena tanpa konsisten kita juga nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Kita udah buat target, kita udah nyusun rencana, kita udah nyusun strategi, tapi nggak kita eksekusi ya, sama aja gitu kan. Jadi ketika tadi kita udah buat target bulanan, target hariannya, langkah selanjutnya kita harus konsisten. Jadi setiap harinya kita lihat nih, misalkan hari tanggal 2, oh aku harus ngelakuin ini 1, 2, 3 gitu. Terus kalau udah selesai, besoknya harus semangat lagi, harus mencapai lagi target sesuai apa yang udah dibuat di awal. Jadi itu ya teman-teman, 3 tips gimana caranya biar kita itu lebih produktif. Ini aku rangkum lagi. Yang pertama, kita harus menentukan goals atau tujuan kita. Lalu yang kedua, buat target bulanan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita harus konsisten. Nah, dan teman-teman, terakhir buat teman-teman semuanya, jadi perlu diingat ketika kita melakukan sesuatu, agar kita lebih produktif, sesuatu itu atau kegiatan itu harus mendukung tujuan atau goals kita. Karena percuma kita sibuk, kita capek, kita melakukan banyak hal, tapi kita melupakan progres untuk tujuan atau goals kita gitu kan. Jadi kayak kita cuma dapat capeknya aja, cuma dapat pusingnya aja gitu kan, tapi kita tidak produktif gitu, atau kita sama aja sibuk. Hati-hati ketika kita merasa sudah sibuk dan penat, capek gitu ya, tapi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai sama goals atau tujuan kita. Jadi semangat teman-teman semua untuk terus berprogres, untuk terus produktif mencapai goals atau tujuan teman-teman semua. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis videonya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.